Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Adakil, NIM 29 dari kelompok 1, ingin memberikan materi pembahasan pertama dan kedua, yaitu pembahasan yang pertama mengenai letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau. Menurut data tahun 2004, kita lihat pula jumlah pulau di Indonesia sekitar 6.000, diantaranya tidak berpenghuni dan tetap menyebar sekitar khatulistiwa dan memberikan cuaca tropis. Pulau ini terdapat penduduknya adalah Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, dan rangkaian pulau-pulau ini juga disebut pula sebagai Kepulauan Nusantara ataupun Kepulauan Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 diantaranya termasuk gunung berapi aktif, sehingga dari gunung berapi terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut. Indonesia sendiri merupakan tempat pertemuan kedua rangkaian gunung berapi aktif ataupun bisa disingkat dengan cincin api. Terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia sendiri mempunyai iklim tropis basah, di mana dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Dari bulan November hingga Maret, itu angin bertiup dari arah barat laut membawa banyak uap air dan hujan di kawasan Indonesia. Dari Mei hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara yang bersifat kering, membawa sedikit uap air. Suhu udara di dataran rendah Indonesia itu berkisaran antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Sedangkan sebagian ahli membagi Indonesia atas 3 wilayah geografis utama, yakni Kepulauan Sunda Besar meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian Kepulauan Sunda Kecil itu meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian Kepulauan Maluku dan Irian. Nah, dari kepulauan tersebut, letak geografis Indonesia yaitu sangatlah strategis digunakan untuk para pedagang untuk membangkitkan ekonomi dan bisa menyejahterakan rakyat sampai sekarang. Baik, kita lanjutkan pembagian kedua, yaitu sumber daya. Nah, sumber daya alam biasa disingkat dengan SDA. Ini adalah berasal dari alam, kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, akan tetapi juga banyak seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Nah, inovasi teknologi atau kemajuan peradaban dan populasi manusia serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada 1 abad belakangan. Kemudian, sumber daya alam mutlak ini diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan beberapa negara seperti Indonesia, Brazil, Kongo, Maroko, dan negara lain ataupun negara bagian timur tengah memiliki kekayaan alam hayati ataupun non hayati yang sangat berlimpah. Nanti kita jelaskan apa itu definisi non hayati dan hayati. Sebagai contoh, negara di kawasan timur Indonesia Timur Tengah itu memiliki
persediaan gas alam sebesar sepertiga dari yang ada di dunia dan Maroko sendiri. Ia memiliki persediaan senyawa fosfat kemudian sebesar ataupun setengah dari yang ada di bumi. Akan tetapi kekayaan sumber daya alam ini sering kali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut. Pada umumnya sumber daya alam ini berdasarkan sifat dan dapat kita golongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus-menerus selama penggunaannya itu tidak dieksploitasi berlebihan. Kemudian tumbuhan hewan, mikroorganisme, sinar matahari, air. Itu adalah contoh beberapa terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dapat dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Nah, sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya tak dapat diperbarui ataupun terbatas. Karena lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Pada umumnya, ini memerlukan waktu proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuknya. Nah, berikutnya yaitu perubahan dan tekanan suhu panas selama jutaan tahun kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut itu menjadi berbagai jenis bahan tambang tersebut. Sumber daya alam hayati sunting adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau berhubungan dengan makhluk hidup. Kita bahas dulu apa itu dari tumbuhan sunting. Itu tumbuhan sunting adalah merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan berlimpah. Organisme ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen dan pati melalui proses fotosintesis. Kemudian contohnya adalah tumbuhan sunting tadi itu ada padi, jagung, gandum, tebu, bahan bangunan seperti kayu jati, kayu mahoni, bahan bakar atau disebut dengan biosolar, kelapa sawit dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di obat-obat biasanya itu jahe, daun, binahong, madan mahkota dewa. Kemudian pupuk kompos. Nah, pertanian atau perkebunan sunting ini biasa dikenal sebagai negara Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris. Kenapa demikian? Karena sebagian besar penduduk Indonesia itu mempunyai pencaharian di bidang pertanian ataupun bercocok tanam. Hewan itu peternakan dan perikanan. Itu adalah sumber daya alam. Hewan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Kemudian sumber daya alam non hayati itu adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan kembali secara terus-menerus. Contohnya air, matahari, dan hasil tambang. Air, kita bahas mengenai air. Air adalah sumber daya alam yang dapat kita nikmati terus-menerus sampai saat sekarang ini. Karena itu kapasitasnya tidak akan habis-habis. Karena air banyak sekali manfaatnya bagi manusia, bisa digunakan sebagai teknologi, bisa digunakan sebagai bahan-bahan pokok lainnya dan lain sebagainya. Angin penggunaan minyak bumi, batu bara dan berbagai jenis bahan bakar hasil tambang itu mulai digantikan dengan penggunaan energi yang dihasilkan oleh angin.
Nah, angin ini mampu sekali menghasilkan energi yang sangat kuat ataupun banyak sekali manfaatnya, karena apalagi di dataran tinggi ya, sumbernya itu terbaharukan dan selalu ada. Nah, energinya itu dihasilkan angin jauh lebih bersih dari residu yang dihasilkan oleh bahan bakar lain pada umumnya. Beberapa negara yang telah mengaplikasikan turbin angin sebagai sumber energi alternatif adalah negara Inggris, kemudian Belanda. Nah, tanah. Tanah adalah sumber daya alam tidak akan habis. Tanah ini yaitu menunjang pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Banyak sekali kegunaan tanah ini, yaitu bisa dibuat perkebunan, bisa dibuat komponen-komponen yang bisa tanah ini bisa menampung air, udara, mineral, dan senyawa organik. Dan bisa pengelolaan sumber daya alam non hayati ini menjadi sangat penting mengingatkan pesatnya pertambahan penduduk dunia dan kondisi cemaran lingkungan yang ada saat sekarang ini. Kemudian hasil tambang. Hasil tambang ini adalah sumber daya alam yang berfungsi bagi kehidupan manusia seperti bahan bakar infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi, walaupun sebagian perhiasan maupun sebagian perhiasan. Ada namanya dinamakan dengan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini tidak akan habis ya, dikarenakan dia akan terus tumbuh, dia terus ada dari dalam tanah. Minyak bumi ini berasal dari fosil-fosil ataupun jutaan hewan yang telah meninggal dari ribuan tahun yang lalu, kemudian menjadi zat minyak yang dapat kita gunakan saat sekarang ini. Nah, minyak bumi ini digunakan sebagai minyak kendaraan bermotor, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kesempatan kali ini. Banyak maaf jika terdapat adanya kesalahan ataupun salah kata. Saya mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.